Mitsuki dan Locke bekerja sama untuk menghancurkan sebagian besar pasukan Shinju dengan kombinasi serangan Sage mode ular mereka, sementara Sarada menggunakan genjutsu dan serangan tajam untuk melindungi para shinobi yang lebih lemah. Boruto, fokus pada Shibai. Kami akan mengurus sisanya, teriak Naruto, meluncurkan rasengan besar ke arah Tenro, yang dengan mudah dihentikan oleh sang Otsutsuki tua. Boruto dan Kawaki kembali memusatkan serangan mereka pada Shibai, mencoba mencari celah untuk menjatuhkannya. Namun, dengan Tenro di sisinya, Shibai menjadi jauh lebih sulit untuk diserang. Meski pertarungan tampak sulit, Boruto dan yang lainnya tidak kehilangan harapan. Dengan kombinasi kekuatan dan kerja sama mereka, perlahan-lahan mereka mulai menemukan titik lemah dalam koordinasi Shibai dan Tenro. Boruto, dengan jogannya yang berkilau, berteriak kepada semua orang, "Ini belum berakhir. Kita akan menghancurkan mereka, apapun yang terjadi." Pertarungan terus berlanjut dengan intensitas yang semakin meningkat, membawa dunia shinobi ke ambang kehancuran dan harapan. Dengan kekuatan yang melampaui logika manusia, Tenro Otsutsuki mulai mengamuk di medan perang. Setiap langkahnya menghasilkan gelombang energi yang menghancurkan apa saja di sekitarnya. Pasukan shinobi yang sebelumnya bertahan melawan pasukan Shibai kini terfokus untuk mencoba menahan serangan Tenro. Mereka tidak lebih dari sekumpulan semut, gumam Tenro sambil mengangkat tangannya, menciptakan tombak-tombak cahaya yang bertebaran di udara. Dia menjentikan jarinya, dan tombak-tombak itu melesat dengan kecepatan luar biasa, menghujam pasukan aliansi. Shikamaru yang berada di garis belakang mencoba mengatur formasi pertahanan. Semua unit, fokus melindungi pasukan medis. Jangan biarkan mereka lumpuh. Namun, serangan Tenro begitu cepat dan kuat sehingga banyak shinobi yang terlempar ke udara sebelum mereka sempat bereaksi. Salah satu tombaknya menghantam tanah, menciptakan kawah besar yang menelan puluhan shinobi sekaligus. Naruto dan Himawari mencoba melindungi yang tersisa dengan kombinasi kekuatan Kurama mereka. Himawari menciptakan perisai cakra besar sementara Naruto menyerang Tenro dengan Rasen Shuriken. "Kekuatanmu cukup mengesankan, tetapi itu tidak akan cukup," kata Tenro dengan nada dingin, menghancurkan Rasen Shuriken itu dengan mudah menggunakan energi telapak tangannya. Melihat situasi yang semakin kritis, Mitsuki dan Locke melangkah maju. Keduanya yang sudah mengaktifkan Sage mode ular mereka, mencoba menahan pergerakan Tenro. "Kita harus memutus aliran energinya sebelum dia menghancurkan semuanya," kata Mitsuki kepada Locke. "Aku tahu. Fokus pada titik lemah di belakangnya," balas Locke sambil melompat ke udara, menciptakan badai angin bercampur cakra. Mitsuki menyerang dari depan, meluncurkan semburan energi ular ke arah Tenro, memaksanya untuk bertahan sejenak. Namun, serangan-serangan itu hanya cukup untuk mengalihkan perhatian Tenro. Dengan satu sapuan tangannya, Tenro melepaskan gelombang energi besar yang melibas Mitsuki dan Locke. Keduanya berhasil menghindar, tetapi dampak serangan itu membuat tanah di sekitar mereka hancur lebur. Sambil mengamati dari kejauhan, Orochimaru menyadari bahwa kekuatan kasar tidak akan cukup untuk melawan Tenro. Dia memanggil Boruto, Kawaki, dan Sarada untuk mendiskusikan rencana. "Dengarkan aku," kata Orochimaru dengan nada dingin. "Tenro terlalu kuat untuk kita hadapi langsung. Namun, dia memiliki kelemahan, tubuhnya terlalu bergantung pada energi yang dia ambil dari dimensi Otsutsuki lain. Jika kita bisa memutus hubungannya dengan dimensi tersebut, kita bisa melemahkannya." Boruto mengangguk. "Bagaimana caranya?" "Gunakan Jogan MU, Boruto," jawab Orochimaru. "Kekuatan matamu adalah kunci untuk memotong hubungan itu. Tapi kau akan membutuhkan waktu untuk melakukannya, dan kita harus memastikan kau punya kesempatan." Sarada menambahkan, "Aku akan melindunginya. Mitsuki dan Locke juga bisa membantu." Kawaki, dengan nada serius, berkata, "Aku akan mengalihkan perhatian Tenro. Kalau ini adalah peluang kita untuk mengalahkannya, aku tidak akan mundur." Boruto mulai fokus menggunakan jogannya, menatap langsung ke arah Tenro untuk mencari celah dalam energi dimensinya. Sementara itu, Kawaki menyerang dengan Daikokuten, menciptakan hujan besi hitam yang menargetkan Tenro dari segala arah. Sarada meluncurkan serangan genjutsu tingkat tinggi, mencoba mengaburkan penglihatan Tenro meski hanya beberapa detik. Mitsuki dan Locke, di sisi lain, meluncurkan serangan kombinasi Sage mode mereka, menciptakan gelombang energi yang menghantam tubuh Tenro dari belakang. Namun, Tenro tidak tinggal diam. Dia menciptakan dinding energi besar yang menahan serangan-serangan itu, kemudian meluncurkan kembali tombak-tombak cahayanya ke arah mereka. "Kalian tidak bisa memahami kekuatan yang kalian lawan," katanya dengan nada mencemooh. Boruto akhirnya menemukan celah dalam energi dimensi Tenro.
Aku menemukannya. Tapi aku butuh lebih banyak waktu, teriaknya. Naruto dan Himawari, yang menyaksikan dari kejauhan, bergabung dalam serangan. Naruto menciptakan rasengan besar dengan bantuan cakra Kurama, sementara Himawari menggunakan perisai cakranya untuk menahan serangan Tenro. Kami akan melindungimu, Boruto, seru Naruto. Serangan gabungan dari semua orang akhirnya menciptakan celah dalam pertahanan Tenro. Boruto menggunakan kesempatan itu untuk mengarahkan kekuatan Jogannya ke arah dimensi yang terhubung dengan Tenro, memutus aliran energi yang memberinya kekuatan. Saat koneksi dimensinya terputus, Tenro berlutut, tubuhnya mulai kehilangan aura dewanya. Tidak mungkin, aku adalah seorang dewa, gumamnya dengan suara penuh kemarahan. Namun, meskipun dia melemah, Tenro belum menyerah. Dengan energi terakhirnya, dia bersiap untuk serangan terakhir yang dapat menghancurkan seluruh medan perang. Jika aku harus jatuh, aku akan membawa kalian semua bersamaku, teriaknya. Boruto, Kawaki, dan yang lainnya bersiap untuk menghadapi ancaman akhir ini, mengetahui bahwa kemenangan mereka tergantung pada detik-detik berikutnya. Kalian pikir telah menang? Aku belum menunjukkan kekuatan sebenarnya, teriak Tenro. Tubuhnya mulai bertransformasi. Kulitnya menjadi hitam keunguan, diselimuti pola-pola bercahaya yang tampak seperti tanda kuno Otsutsuki. Di dahinya, sebuah rinnegan ungu dengan pola berlapis muncul, memancarkan cahaya yang begitu kuat hingga banyak shinobi harus menutup mata mereka. Ini adalah bentuk asliku, transformasi tahap pertama dari kekuatan seorang dewa Otsutsuki. Sekarang, kalian akan melihat apa artinya melawan kehendak ilahi. Dengan satu gerakan tangan, Tenro menciptakan serangan mematikan. Sebuah lubang hitam kecil muncul di atas medan perang, menarik shinobi, pohon, dan bahkan tanah di sekitarnya. Banyak shinobi yang tidak cukup cepat untuk menghindar langsung tersedot dan hilang dalam kehampaan. Naruto, dengan bantuan cakra Kurama, melompat ke depan, menciptakan perisai besar dari energi untuk melindungi yang tersisa. Boruto, Kawaki, kita tidak bisa mundur sekarang, teriak Naruto. Boruto menatap Tenro dengan serius. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi itu hanya membuat ini lebih menantang. Boruto dan Kawaki menyerang bersama-sama. Boruto menggunakan jogannya untuk melacak pergerakan energi Tenro, sementara Kawaki menciptakan hujan Daikokuten dengan kubus-kubus hitamnya, menghantam tubuh Tenro dari segala arah. Namun, Tenro hanya mengangkat satu tangannya, menciptakan perisai energi yang menahan semua serangan mereka. Energi kalian seperti setetes air di lautan kekuatanku, ejeknya. Dia kemudian membalas dengan menembakkan sinar ungu dari rinnegannya, menghancurkan sebagian besar medan perang dan membuat aliansi shinobi terdesak. Di tengah kekacauan, Orochimaru dan Shikamaru berdiskusi dengan cepat. Rinnegannya terlalu kuat. Kita harus mencari cara untuk menetralkan energinya, kata Shikamaru. Orochimaru menyeringai. Ada cara, tetapi kalian mungkin tidak menyukainya. Kita harus menyerangnya langsung pada inti kekuatannya, rinnegan di dahinya. Jika itu dihancurkan, energinya akan runtuh. Shikamaru berpikir sejenak. Itu akan membutuhkan pengorbanan besar. Siapa yang cukup cepat untuk menembus pertahanannya? Sarada, yang mendengar pembicaraan itu, maju ke depan. Aku akan melakukannya. Aku bisa menggunakan sharinganku untuk membaca gerakannya dan mencari celah. Naruto dan Himawari segera mendukungnya. Kami akan menciptakan jalan. Tidak ada waktu untuk ragu. Naruto, Himawari, Mitsuki, dan Locke meluncurkan serangan gabungan, menciptakan badai cakra yang besar. Tenro, meskipun terkejut oleh intensitas serangan itu, masih berhasil bertahan dengan perisainya. Namun, serangan itu memberikan Boruto, Kawaki, dan Sarada waktu yang mereka butuhkan. Dengan koordinasi sempurna, Sarada melompat ke depan, menggunakan genjutsu untuk membingungkan Tenro sementara Boruto menyerang dengan elemen petirnya, menciptakan ledakan besar di sekitar rinnegan Tenro. Kawaki, memanfaatkan kesempatan itu, meluncurkan Daikokuten terakhirnya, mengarahkan kubus hitam langsung ke dahi Tenro. Serangan itu akhirnya mengenai rinnegan Tenro, menciptakan ledakan energi besar yang mengguncang seluruh medan perang. Tenro berteriak keras, tubuhnya mulai bergetar hebat. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex fan teori, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.
これは俺の物語だ